Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang aliran pemikiran dalam Islam. Yang pertama, sejarah singkat perkembangan aliran dalam Islam, yaitu di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, di mana kesatuan dan landasan dasar ajaran Islam yang murni. Tidak ada perdebatan fundamental dalam akidah dan syariat. Dan ada juga periode klasik, yang dimana abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Masa keemasan ilmu pengetahuan, formulasi sistematis madhab fikih, dan perkembangan aliran teologi rasional. Dan fitnah besar di abad ke-7 Masehi, yaitu munculnya perpecahan politik yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan teologis awal. Misalnya Khawarij dan Syiah. Dan juga abad modern, tantangan modernitas, munculnya gerakan reformasi dan revivalis yang berusaha mengkontekstualisasikan ajaran Islam. Dan juga aliran teologis, yakni Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Aliran teologi fokus pada pemahaman sifat-sifat Tuhan, keadilannya, dan takdir. Tiga aliran ini menjadi tulang punggung perdebatan filosofis Islam. 1. Mu'tazilah, yang dimana Mu'tazilah itu mengutamakan akal, yakni rasio, dalam menafsirkan teks suci, menekankan konsep keadilan Tuhan dan kebebasan berkehendak manusia. Ada juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu berusaha menyimbangkan akal dan nas, yakni teks, menjadi aliran teologis mayoritas. Ada juga Maturidiyah, yang dimana Maturidiyah itu aliran yang seringkali dianggap di tengah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Juga aliran fikih 4 madhab utama yang diseknifaksnya. Madhab fikih adalah metodologi sistematis untuk merumuskan hukum syariat, yakni hukum Islam praktis dari sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Aliran madhab yang pertama yaitu Hanafi, yang dimana Imam Hanafi itu mengutamakan nalar, yakni ra'yul, analogi, yakni kias. Dan juga ada Imam Maliki yang mengutamakan amalan penduduk Madinah. Dan juga Imam Syafi'i yang menekankan penggunaan ijma'. Dan ada juga Imam Hambali yang paling ketat dalam mengikuti teks, yakni nas. Aliran Sufisme, jalan spiritual dan kontribusinya. Sufisme, yakni tasawuf, adalah dimensi esoteris Islam yang berfokus pada pemurnian jiwa, kedekatan spiritual, yakni ma'rifah, dan cinta ilahi.
Aliran sufisme yaitu zuhud dan takwa, penarikan diri dari duniawi secara berlebihan dan fokus pada kekuatan yang mendalam. Ada juga ritual khusus, meliputi zikir yakni mengingat Tuhan yang intens, wirid dan latihan spiritual yakni riyadhah dan lainnya. Ada juga penyebaran Islam. Para sufi memainkan peran krusial dalam menyebabkan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Asia Tenggara dan Afrika dengan pendekatan yang damai dan kultural. Kesimpulannya, keragamaan adalah kekuatan. Perbedaan dalam fikih, teologi, dan tasawuf menunjukkan adaptabilitas Islam terhadap berbagai budaya dan zaman. Fokus pada inti, meskipun ada perbedaan metodologis, semua aliran sepakat pada prinsip dasar Islam. Toleransi intelektual penting untuk memelihara dialog terbuka dan saling menghormati antar aliran demi persatuan umat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.